Tawaluya alamat Baturan Ngawangga Kalianggrek Magelang. Kalau saya dari dulu pernah ayam hutan, udah ya 40 tahunan lebih lah. Berawal dari hobi lah, dari hobi saya itu bisa menghasilkan uang lah sedikit untuk kebutuhan keluarga. Kalau ayam hutan hijau itu ayam hutan khas Jawa, tapi penyebarannya itu sampai Pulau Madura, sampai Pulau Bali, Pulau Lombok, sampai Sumbawa. Hanya itu, selain itu tidak ada. Jenis unggas yang bisa terbang. Jadi dia kalau melarikan diri atau kehendak mau terbang ya dia terbang karena dia bisa terbang lah. Kalau untuk habitat biasanya di semak-semak yang rimbun-rimbun itu dia paling suka untuk istilahnya ngerayom atau berteduh. Pemburu itu ada atau penangkapan itu terjadi di mana-mana, itu ayam hutan itu populasinya masih banyak. Jadi pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan larangan untuk penangkapan atau perburuan seperti itu. Kalau bedanya ayam hutan sama ayam lainnya, itu ayam hutan hijau itu satu suaranya, sedangkan bulu dia lebih mengkilap. Jadi mengkilapnya itu lebih tajam, sehingga kalau ayam hutan itu kalau dikawinkan dengan ayam lain akan menghasilkan bulu warna yang lebih bagus, lebih mengkilap. Memastikan jantan atau betina itu dilihat dari warna bulu. Kalau dia sudah ada warna yang mengkilap, ada warna totol gelap di dada, itu setelah umur 2 bulan. Kalau dada itu sudah mulai tumbuh warna gelap, itu berarti jantan. Tapi kalau masih belirik, itu berarti betina. Oh, kalau ayam hutan hijau itu masuknya ke ayam hias karena warna bulu suara itu sangat eksotik tentang ayam hutan hijau. Cara menjinakkan ayam hutan itu tidak bisa instan, jadi harus telaten, rajin, dari kecil harus sabar, seperti itu. Dengan metode pakai serangga, ayam akan suka dengan serangga. Nah, karena ayam dikasih serangga, lama-kelamaan ayam itu akan jinak. Itu seperti itu. Pemula ya pakai kandang yang kecil aja, enggak apa-apa, itu bagus. Lingkungan ini disemprot aja pakai antisep, itu masalah pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi penyakit, sekarang sudah banyak tersedia lah obat-obat untuk penyakit ayam itu. Kalau makanan itu saya pakai makanan fur buatan pabrikan, ya, nggak pakai jagung. Paling-paling nanti kalau yang dewasa itu pakai beras merah. Cuman itulah. Tapi kalau masalah serangga itu fungsinya hanya untuk menjinakkan saja. Jadi serangga digunakan untuk menjinakkan agar ayam itu tidak takut sama pemiliknya.
masalah perkembangbiakan itu, kalau saya ada 3 cara. Kawinnya itu dicampur, yang jantan sama betina itu dicampur jadi satu, nanti di situ akan kawin. Yang kawin alami itu seperti itu. Cara yang kedua itu pakai cara dodokan, karena satu jago itu bisa mengawini ya banyak betina yang harus dikawini itu bisa. Tapi kalau secara alam itu ya sedikit sekali, karena dodokan itu nanti hari ini pakai babon ini, yang besok pakai babon itu, yang besok lagi pakai babon yang lain. Yang ketiganya pakai kawin suntik. Jadi pakai kawin suntik itu nanti sperma yang jantan itu diambil, nanti setelah diambil dikasih pengencer, nanti baru dimasukkan ke kelamin betina-betina yang akan diproduksi. Untuk kawin silang itu sangat menguntungkan. Nilainya ayam hutan itu disilang dengan ayam kampung itu akan menghasilkan bekisar. Nah, sedangkan sekarang kan persilangan ayam hutan itu sama ayam pelung, ayam ketawa, ayam yang macam-macam itu bisa. Pakai ayam yang nagadori itu bisa, pakai ayam Arab, pakai ayam yang dari Malaysia, dari Vietnam itu bisa aja. Banyaknya telur itu paling 5 atau 6, kadang-kadang 4. Itu dia sudah mengeram, dia nanti setelah 21 hari netes, nanti setelah netes dia merawat anak selama berbulan-bulan sampai bisa 5 bulan, 6 bulan itu dia masih mengasuh anaknya itu kalau yang di hutan. Sedangkan kalau yang dipelihara itu sudah pakai teknik lain, metode lain, nanti ayam dikasih nutrisi makanan yang nutrisi untuk produksi telurnya itu tinggi, akhirnya ayam nelornya akan semakin banyak. Dan ayam itu sendiri begitu nelor diambil, dikumpulkan, itu akhirnya ayam itu tidak sempat untuk mengeram lah. Karena ayam tidak sempat untuk mengeram dan makanannya itu bagus, akhirnya ayam tidak hanya 5 atau 6 butir, tapi dia akan nelor sampai puluhan butir lah. Bisa 10, bisa 20. Kalau per tahun itu masalah produksi, diternak, dipelihara, itu bisa 3 kali, 4 kali. Sedangkan kalau mau produksi tinggi ya begitu nelor diambil, dikumpulkan, diambil, dikumpulkan. Nanti kalau udah terkumpul masukkan ke mesin tetes atau dimasukkan ke ayam yang ngerami ayam lain. Lah itu enggak masalah. Kalau produktivitas itu ya 10 tahun aja masih produktif. Kalau ayam tidak kena penyakit bahkan bisa mungkin 12 tahun, 15 tahun itu masih produktif. Itu. Jadi ayam hutan itu yang penting bisa menjaga ya, kesehatan, keselamatan ayam itu sendiri. Kalau kontes ayam hutan itu ada, itu kontes kokoknya, itu ada seri kokok, itu yang kokoknya nadanya bagus, itu ada kontes sendiri. Nanti yang serinya jinak itu ada kontesnya sendiri. Yang bodinya bagus itu ada kontesnya sendiri. Banyak sekarang tentang kontes ayam hutan itu mulai rutin ada itu. Dulu kan enggak, dulu ya yang dikonteskan
ya sebagian besar itu hanya bisa turunannya ayam hutan. Komunitas ayam hutan itu mengadakan kontes lomba kecil-kecilan atau sing skala nasional itu ada. Kalau ayam hutan itu pembeli ya dari luar Jawa ada, yang dari luar negeri itu juga ada. Itu, tapi sementara saya melayani hanya ya di Jawa sajalah, di Jawa aja kurang-kurang barang lah nantinya. Membeli yang dari Sumeneb sana sampai Jawa Barat lah. Saya siap melayani untuk pembelian ayam hutan lah. Itu seperti itu. Saya menjual ayam hutan itu terus terang mengutamakan mereka yang datang ke rumah, ambil di tempat. Jadi ayam hutan kawinan yang dia bisa ngawin dodok itu minimal kan 2,5 juta. Nanti kalau itu didukung suaranya bagus, nanti harga masih nambah. Kalau itu didukung lagi pakai kejinakan, lebih jinak, lebih total, itu nanti akan harga akan nambah lagi. Cuman yang menjadikan mahal itu memang merawatnya dan biaya pakan selama merawat ayam hutan itu juga lumayan lah. Sedangkan harga itu tergantung speknya, bagaimana ayam hutan itu seperti itu. Kalau saya itu tidak ada instrukturnya masalah ternak ayam hutan ini. Berawal dari ya dulu itu hobi nembak, yuk dapat hidup, saya pelihara, ada yang suka dibeli orang lah, itu berawal dari itu. Dari saya tidak tahu apa-apa, tidak punya basic pendidikan, tidak punya pengalaman, tapi karena saya memelihara terus menerus, akhirnya saya tahu tentang cara memelihara, cara ngasih pakan, cara merawat, cara mendeteksi ayam sakit, cara mengobati, obat yang diberikan, nutrisi yang dibutuhkan ayam hutan, kandang yang sesuai dengan keselamatan ayam. Itu memang perlu pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman ya harus belajar. Ya pernah lah berulang kali ketika belum punya pengalaman terjadi wabah penyakit flu burung, itu 2 tahun juga nggak ada pemasukan lah. Ya kalau pencapaian tertinggi itu bukan masalah banyaknya ayam yang dipelihara atau besarnya uang yang diterima, tapi kesenangan bisa target terpenuhi, memelihara ayam, materinya itu yang mau dipelihara, yang mau dirawat itu ada, itu sudah merupakan capaian tertinggi, dan berhasil mendidik ayam sesuai dengan tujuan kita mau dididik bagaimana. Nah, kalau untuk pemula itu silahkan monggo belajar ternak ayam hutan. Kalau masih takut yang DOC ya yang 2 bulan, yang betul-betul sudah kelihatan jantan dan betina. Itu cara merawat yang udah gampang lah daripada yang DOC yang baru netas itu. Tapi kalau yang baru netas kan ada kebanggaan tersendiri, cara memproses ayam agar jinak itu seperti itu, dari 0 sampai 2 bulan itu seperti itulah. Kalau yang penting kalau untuk pemula ya ayam itu jangan diperlakukan over kasar, dia akan ketakutan. Kalau dia ketakutan
mental dia akan habis. Itu ayam hutan itu seperti itu, untuk menjaga mental agar mental ayam hutan itu tidak down, itu seperti itulah. Harapan untuk ke depan itu masih banyak sekali, masih terbuka lebar untuk inovasi kawin silang ayam hutan, itu masih banyak yang belum digali. Sedangkan pasar itu saya belum bisa mengcover pasar untuk luar Pulau Jawa, padahal permintaan banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir masalah pasar ayam hutan itu. Untuk luar negeri permintaan juga ada, pasti ada. Itu saya juga belum bisa mengcover terlalu banyak. Itu seperti itu. Yang penting belajar telaten untuk belajar ternak, mencari pengalaman agar kerugian ataupun banyaknya kematian karena ketidaktahuan itu perlu pengalaman dalam beternak, itu seperti itu. Nanti akan tahu cara mengobati, cara mendeteksi penyakit. Nanti dengan sendirinya akan tahu warna yang bagus, suara yang bagus, karakter yang bagus, cara mendidiknya yang bagus, cara mengurangi kematian. Itu nanti akan dengan sendirinya akan tumbuh di situ pengalaman para peternak, agar nanti kalau saya sudah expired, nanti ada peternak-peternak yang lain. Penghobi ayam hias, ayam hutan itu banyak sekali. Jadi memang untuk koleksi, untuk kebanggaan, untuk kontes, kebutuhannya banyak ayam hutan. Itu untuk kebutuhan ternak disilangkan, untuk cetak bekisar, itu banyak sekali. Untuk luar Jawa itu permintaan banyak sekali. Untuk luar negeri itu pasarnya belum dibuka. Itu nanti kalau pemerintah tahu tentang ayam hutan, nanti membuka pasar luar negeri, sering mengenalkan tentang ayam hutan terhadap turis-turis asing, terhadap orang-orang luar negeri, nanti dikenalkan tentang ayam hutan, dia akan suka dengan ayam hutan, akan mengimpor ayam hutan, itu akan menghasilkan devisa. Nanti peternak-peternak yang lain akan berhasil. Itu seperti itu. Makanya kalau ayam hutan, kalau saat ini, kalau saya terus terang mohon maaf belum bisa mengcover semua pembeli. Jadi karena barangnya tidak sesuai dengan jumlah yang membutuhkan, akhirnya ya mohon maaf kalau saya bilang stok habis atau barang lagi kosong, karena saya mengutamakan yang ambil di tempat.